Pakel. Pakel. Gek ndek inane nek wong mati ngono piye Mas? Gak wedi sampean. Mancing kok ngene iki mau. Gak krungu kabar ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gojali, Ya, Ketum LBH Nusantara. Ya, selamat malam. Di Banyuwangi sekarang Galian C ini dan reklamasi sedang ramai disoalkan. Ya. Sementara terkait itu reklamasi Galian C milik Pak Michael, Wakil DPRD Banyuwangi, bagaimana menurut pendapat Mas Gojali? Jadi memang banyak Galian C di Banyuwangi yang tidak kantong izin. Yang pertama kita masyarakat Banyuwangi harus tahu bahwa memang banyak sekali galian-galian C yang menimbulkan dampak lingkungan, kerusakan lingkungan. Cuman terkait dengan masalah reklamasi galian C yang ada di air milik Pak Michael, ya, ini kan memang sudah lama. Tapi kebetulan tadi itu kan saya sempat ke kantor desa mana itu? Badian itu, Badian. Sekaligus ngecek sebenarnya kondisi bekas galian C tambangnya Pak Michael itu seperti apa. Oh. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan itu tidak berdasarkan dari katanya ya kan. Saya ngecek langsung ke lokasi. Kalau dari pengamatan saya pribadi, Iya. bahwa tambang galian C yang dimiliki Pak Michael itu kan sekarang nggak aktif loh. Oh. Gitu? Iya. Nggak ada yang aktif. Sehingga yang di situ yang banyak sekali disampaikan teman-teman itu kan kaitan reklamasi. Iya loh. Reklamasi. Betul. Nah, soal reklamasi ini dari sekian banyak lokasi yang tadi saya lihat, ya, yang sudah kita lihat itu hampir 80%, ya, bahkan lebih itu sudah dilakukan reklamasi. Oh. Iya. Baik itu ada beberapa titik lokasi yang umpamanya itu ditanami tebu, ya kan? Dan pertanian lain itu sudah dilakukan reklamasi. Hanya ada beberapa lokasi, kalau tidak salah 2, itu kan memang tidak dilakukan reklamasi karena menurut informasi yang saya terima, Pak Michael sendiri beberapa waktu yang lalu itu saya pernah ngomong dan itu dia menjelaskan bahwa untuk lokasi yang tidak dilakukan reklamasi tersebut, ya kan, itu karena memang izinnya untuk apa tadi itu Nampung air ya? untuk tandon. Tandon. Tandon air. Jadi 2 titik lokasi yang itu memang sengaja untuk dijadikan tandon air. Dan itu memang izinnya tandon air, ya kan, untuk tandon air. Dari penjelasan kepala desa, ya kan, yang tadi kita sempat ketemu ngobrol panjang lebar lah dengan kepala desa Badian. Karena di situ itu kalau ada hujan itu mesti dulunya banjir. Oh, Pak. Dulunya Oh, banjir. iya. Nah, apalagi setelah adanya bandara. Langganan, betul. Ada bandara. Nah, setelah saya mengamati sendiri di lokasi, kalau di situ banjir itu wajar. Karena apa? Karena pemukiman warga dan bahu jalan itu posisinya di dataran rendah. Ya. Dataran rendah. Sementara tambang-tambang bekas tambang galian C itu kan ada di dataran tinggi, ya kan? Betul. Termasuk sampai dengan ke bandara. Nah itu dataran tinggi. Sehingga menurut Pak Kepala Desa itu kalau tidak ada tandon air itu mesti akan berpengaruh banjir Meluber ya. ke pemukiman warga. Nah karena adanya tandon air inilah kemudian ada 2 pemanfaatan yang tadi disampaikan kepala desa kita, termasuk beberapa masyarakat yang kita temui. Yang pertama untuk menampung banjir. Ketika musim hujan seperti ini kan di sana sekarang nggak lagi ada banjir. Karena apa? Karena air yang
diakibatkan karena saluran yang dibendung terhambat karena adanya bandara, termasuk air-air yang lain dari persawahan yang ada di dataran Iya. tinggi itu Numpuk. masuknya ke tandon air itu. Iya betul. Nah, sehingga dari tandon air itu keluar ke irigasi sampai kepada sungai besar. Itu yang pemanfaatan yang pertama. Yang kedua, air itu memang adanya keberadaan tandon air itu memang dibutuhkan oleh warga sekitar. Oh. Satu untuk Untuk? juga mandi, gitu, dan untuk keperluan pertanian juga. Oke. Jadi Terus- itu. Jadi terus? untuk reklamasi, tak pikir sudah tidak ada persoalan. Jadi kalau dari sisi saya itu memang sudah tidak ada yang perlu direklamasi di situ. Hanya mungkin kalau itu digunakan untuk tandon air perlu ditata, ya kan? Ditata agar lebih baik. Dan itu fungsinya memang untuk tandon air, tidak untuk lain-lain. Tandon air. Sehingga termasuk di salah diantaranya umpamanya masyarakat dilarang buang sampah di lokasi tandon air itu, gitu. Karena itu akan berpengaruh pada pencemaran air. Jadi kalau itu tidak ada sampah-sampah yang ada di situ, otomatis air di situ nanti akan jernih dan bisa digunakan lebih banyak, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Iya. Oke, terus bagaimana untuk kemarin itu ada kasus warga mancing di lokasi bekas galian C di air itu menurut Ketua LBH Nusantara yang kemarin itu yang ramai dibicarakan sampai meninggal itu warga. Ya kalau kaitan dengan adanya masyarakat yang mancing di situ yang kemudian meninggal kemarin, itu kita ya memang ikut belasungkawa ya kan atas meninggalnya masyarakat yang meninggal di situ. Cuman tadi itu waktu saya ke sana ngecek memang di situ itu tidak digunakan untuk pemancingan. Iya. Tidak digunakan untuk pemancingan. Artinya lokasi tersebut tidak dibisniskan untuk orang memancing. Umpamanya masuk bayar tiket, ya, kan tidak ada. Nah, yang kedua, saya lihat di situ tadi itu memang ada tulisannya dilarang memancing. Sehingga kalau ada proses kejadian seperti kemarin ada orang mancing tiba-tiba meninggal, gitu, kan itu dari ceritanya orang sekitar yang mancing itu kan menyelam, gitu, menyelam di tandon tadi itu. Menyelam. Waktunya malam kan, meninggalnya ketemunya jam pagi lah, sekitar Mancing jam 4-an. juga. Dan yang paling penting menurut saya yang berdasarkan keterangan warga, jadi kalau warga di daerah situ sendiri memang jarang sampai ada yang menyelam, sehingga korban kemarin itu bukan warga daerah sekitar situ, itu kan warga daerah Songgon ya kan. Nah, 3 orang itu pemancing dari Songgon, termasuk tadi waktu kita lihat di lokasi kan banyak yang mancing-mancing itu rata-rata tadi waktu kita tanya bukan orang daerah situ, bukan daerah Badian atau satunya desa apa itu? Sebelahnya desa apa? Bendo ya? Ya, bukan daerah situ. Itu rata-rata ada yang dari hampir daerah Banyuwangi kota. Ya. Jarang yang orang-orang di situ, apalagi sampai menyelam-nyelam itu enggak. Sehingga jika itu sampai kemudian berakibat meninggal, saya bukan kok menyalahkan yang mancing, tapi kita semua harus menyadari bahwa proses kejadiannya kan akhirnya kan sama kayak kita mancing di sungai, kemudian tenggelam, iya nggak? Iya. Karena di situ kan satu tidak ada izin mancing, gitu. Terus menurut saya sudah dilarang memancing, sehingga memang kalau saya sendiri berpendapat kalau masyarakat ingin memancing di situ
satu harus pun tahu bahwa di situ memang satu dilarang mancing, ya kan? Iya. Apalagi sampai menelan. Yang ketiga, ya kalau memang terpaksa memancing karena itu mungkin kaitan dengan ekonomi, ya harus hati-hati. Betul. Harus hati-hati, jangan memaksakan diri sampai menyelam dan lain sebagainya, itu kan sudah terlalu jauh membahayakan diri. Keselamatan. Karena nanti kalau ada apa-apa kan repot. Kecuali kalau di lokasi situ dikardeskan, beda ya kan? Ada anestesi, ada Kalau bertanggung dikardeskan jawab. terus ada yang tiba-tiba tenggelam atau itu pengelola harus bertanggung jawab. Ya. Pengelola harus bertanggung jawab. Kalau sudah dilarang terus ada kejadian seperti itu kan ya repot. Sehingga ya kita ikut berbelasungkawa, tapi kan tidak harus kita sikapi berlebihan. Iya. Berlebihan sehingga kita bisa menyadari konteks masalahnya. Jadi menurut saya seperti itu. Oke, Mas Gojali, terima kasih atas keterangan dan penjelasannya. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum.